Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat datang di perkuliahan ya hari ini, yaitu mata kuliah tanaman dan lanskap. Dan masih Ibu yang memaparkan materi ya sampai UTS. Baik, karena untuk mempersingkat waktu, Ibu akan mengabsen satu persatu sebelum penjelasan materi hari ini. Yang pertama, Agustinus Barreto. Emilianus Malareta. Kemudian Jim Suki. Tidak ada. Kristianus. Hadir, Bu. Monang. Hadir, Bu. Hadir. Agustinus Agung. Albertus Rantus. Hadir, Bu. Donatus Neka Bayu. Yohanes Servasius Lesu. Hadir, Bu. Domingus Goro. Timotius Andriahun Jehim. Albertus Sani. Hadir. Natalia. Eduardus Klauleki. Hadir, Bu. Antonius. Hadir, Bu. Hadir. Grafia Natania. Hadir, Bu. Muhammad Nova Fazril. Hadir, Bu. Jonifer Antonio Agripaleki. Hadir, Bu. Baik. Mariano Delas Natovan. Ada. Agustinus Carvalho. Ali Umar Sahid. Hadir, Bu. Ali Umar Sahid hadir. Putri Sifaul. Hadir, Bu. Hadir. Chandra Aditya. Hadir, Bu. Setia Lende. Ada, Bu. Ada. Rinaldi. Hadir, Bu. Yohanes Jangasaba. Adwinto. Agustinus Evander. Hadir, Bu. Ivandro Peku. Robert Umbulakimara. Hadir, Bu. Pascalis Jebarus. Gregorius Kopong Emar. Hadir, Bu. Stefanus Pani. Hadir, Bu. Febrianus Harson. Hadir, Bu. Hadir. Dionius Napoleon Uspinit. Hadir, Bu. Ferdianus Tuan Boli.
Ferdianus Tuan Boli, Julian Detrianti Lalak, Julian, Ignatius Nyoman, Hadir, Bu. Dominikus Koba, Hadir, Bu. Octavianus Devringera, Hadir Bu Octavianus, hadir. Marcelinus Tandu, Hadir, Bu. Indri Kurnia, Hadir, Bu. baik, Alexandria, Hadir, Bu. Priskalis, Januarius, Hadir, Bu. Hadir. Erian Priska, Hadir, Bu. kemudian Matilda yang terakhir, Matilda, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ricardus Ungu, Hadir, Bu. baik. Sudah selesai ya absennya, ada yang belum? Nanti yang belum tolong di WA di grup ya, di grup. Baik, karena absennya telah selesai, Ibu akan siap memaparkan materi hari ini. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat buat kalian, karena ini terkait bagaimana kemarin Ibu sudah jelaskan dimulai dari ekologi, kemudian fisik tanaman, kemudian kita belajar juga fungsi tanaman tanaman dalam taman, kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana tanaman ini akan ditanam ya dengan baik sehingga dapat tumbuh dengan baik. Baiklah, sambil menunggu saya akan, jika sudah terbaca tolong di ini ya. Tolong dikabari. Sudah, Bu. Baik. Kita masuk materi hari ini yaitu teknis penanaman ya, syarat tumbuh dan cara tanam. Jadi pada umumnya ini adalah budidaya ya. Dalam budidaya kita akan belajar tentang tadi teknik penanaman, cara tumbuhnya bagaimana agar tanaman itu dapat tumbuh dengan baik, kemudian cara menanamnya seperti apa. Karena kemarin kita sudah belajar jenis-jenis tanaman gitu ya, secara fisiknya ya, baik tanaman pohon, semak, kemudian ada perdu juga, kemudian ada juga ground cover, kemudian juga ada rumput. Nah, dengan jenis yang berbeda, maka cara menanam pun berbeda, gitu ya. Baik, kalau kita berbicara taman ya, karena tanaman ini akan ditanam di sebuah taman atau lanskap gitu ya. Nah, taman yang ideal itu seperti apa, Bu? Ya, taman yang ideal itu apabila ya terciptanya taman atau lanskap yang indah dan nyaman serta tersedia ruang yang cukup untuk beragam aktivitas. Oke, berarti taman itu akan sebut bukan baik ya, tapi idealnya ya, seharusnya artinya dia harus indah, kemudian kita merasa nyaman ketika kita datang, kemudian tersedia ruang yang cukup, jadi tidak crowded. Kalau misalnya saya datang dengan teman Ibu, kalian datang dengan teman kalian gitu ya, untuk misalnya bertemu di dalam taman, ya tidak sampai merasa tidak nyaman, tetapi justru nyaman karena ruangnya luas gitu ya. Kemudian ada fasilitasnya, Anda bisa duduk, Anda bisa bermain gitu ya. Nah, itu berbagai macam aktivitas ada di dalamnya. Ada yang baru masuk sebentar. Nah, kemudian di dalam taman ini pastinya sudah ada tanaman yang telah ditanam ya, tumbuh dengan optimal atau optimum, menampilkan sifat-sifat fisik tanaman. Sifat fisik tanaman itu seperti yang kemarin Ibu sudah sampaikan, ada bentuk tajuk, kemudian ada dimensi tanaman, kemudian ada warnanya, kemudian ada teksturnya dan lainnya gitu ya. Ada misalnya bau atau wangi, maksudnya ada mengeluarkan wangi gitu ya.
Itu adalah sifat fisik dari tanaman. Kemudian dengan bertambahnya umur sebuah tanaman, maka secara fisik juga akan akan tertampil bahwa ketika Anda tanam tanaman dari kecil gitu, misalnya pohon dengan ukuran hanya 30 cm gitu ya, kemudian di dalam taman tersebut tanaman itu akan tumbuh gitu ya. Ya, dia akan tumbuh nanti di sana kalau memang misalnya ketapang ya pastilah tumbuh ketapang ya seperti itu. Artinya dia konsisten dengan jenis tanamannya. Kemudian tetapi nanti apakah tanaman itu dia berbunga, dia berubah warna daun, kemudian atau dia berbuah gitu ya. Itu tergantung keinginan Anda sejak awal merencanakannya ya. Apakah Anda ingin taman Anda suhunya nyaman atau orang akan betah. Banyaklah pohon yang Anda tanam dalam fungsinya peneduh seperti itu. Atau Anda suka taman yang berwarna gitu. Nah, Anda tanamlah tanaman-tanaman baik dari pohon sampai di rumput atau ground cover yang berbunga. Ya, atau daun yang berwarna gitu ya. Tergantung dari Anda. Atau Anda pengen taman Anda itu orang bisa makan buah di dalamnya. Nah, Anda tanamlah tanaman yang menghasilkan buah. Itu ya. Nah, itu adalah sebuah taman yang ideal. Nah, di dalam menanam tanaman ya, ada syarat tumbuh ya. Kalau berbicara syarat tumbuh, maka kita tidak lepas yang namanya budidaya tanaman. Nah, apa itu budidaya tanaman? Budidaya tanaman adalah upaya merekayasa lingkungan tumbuh agar optimum terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanamannya. Jadi gini, ketika kita berbicara budidaya ini, kira-kira tanaman ini akan hidup seperti apa apabila dia tumbuh dengan baik. Gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari jenis tanamannya tersebut. Yang paling penting itu adalah lingkungannya yang seperti di pertemuan kedua Ibu sudah menjelaskan tentang ekologi tanaman. Nah, dalam ekologi tanaman itu kita akan belajar tentang pengaruh dari lingkungan terhadap tanaman. Bagaimana tanaman itu dapat hidup baik, kita harus melihat dari faktor lingkungannya. Nah, faktor lingkungan ini ada abiotik dan biotik. Kalau abiotik contohnya misalnya tanah, air, iklim, udara, space, ya ukuran ruang tumbuhnya. Kemudian kalau faktor biotik, misalnya ada gulma, tanaman pengganggu, ada hama, ya. Kalau berbicara hama penyakit bisa macam-macam, bisa dari hewan atau virus, bakteri. Kemudian atau pesaing tanaman, ya ada pesaing ya. Kemudian kemarin Ibu jelaskan yang epifit ya, ada dia menjadi pesaing tanamannya karena mengambil nutrisi tanaman yang lain. Kemudian ada vandalisme juga, jadi vandalisme. Kemudian itu syarat tumbuh. Nah, di dalam kita menanam, kita tentu saja akan memilih tanaman yang sesuai. Nah, di samping di mana kita harus memilih tanaman, berarti kita perlu perencanaan di dalam memilihnya, gitu ya. Di dalam memilih ini, misalnya Ibu menanam tanaman ini di NTT, akan berbeda dengan ketika saya tanam di Jawa, karena kita tahu iklim di NTT dan di Jawa itu berbeda, gitu ya. Belum lagi masih iklim, ya di sana panas, di sini tidak terlalu panas, kemudian tanahnya di sana kurang subur karena mungkin tanahnya gersang atau jenis tanahnya bukan liat yang mampu menyimpan air sehingga dia tanahnya itu lebih banyak kapur gitu ya, mengandung kapur. Nah, kalau di Jawa karena banyak gunung, maka tanahnya itu subur. Kenapa subur? Karena tanah yang dikeluarkan yang turun terbawa oleh arus sungai atau laut itu berasal dari pegunungan ya. Di sana banyak mineralnya. Kemudian air, di sini di Jawa banyak melimpah air. Kalau di airnya misalnya benar-benar tawar, tapi kalau misalnya kita di daerah pesisir yang kotanya dekat laut, ya pasti airnya itu agak sedikit mengandung garam gitu ya. Sehingga Anda memilih jenis tanaman itu harus memperhatikan gitu ya. Kemudian udaranya juga berbeda-beda. Nah, catatan di sini bahwa faktor iklim itu tidak bisa dirubah ya. Faktor tanah seperti dan air itu dapat diperbaiki. Kalau iklim susah, kalau sudah panas ya panas. Sama seperti Malang dengan Batu, ya. Kalau nanam apel di Kota Batu ya Kota Malang tidak akan tumbuh, ya. Yang tumbuh itu di Batu. Gitu ya. Karena kenapa? Itu terkait dengan faktor iklim. Di sana suhunya cukup dingin
Di Malang panas karena kita melihat dari segi ketinggian gitu ya. Berapa syarat tumbuh untuk misalnya apel itu berada di ketinggian berapa. Gitu kan. Kalau kita berbicara iklim kan ada terkait dengan ketinggian. Dari laut sampai ke pegunungan itu suhunya berbeda. Ya, kalau di laut semakin panas, kalau pegunungan semakin dingin. Oke. Kalau tanah masih bisa dirubah Ibu, gitu kan? Misalnya, Ibu kalau tanahnya lo masih bisa, misalnya tanahnya kurang subur, Anda pupuk atau Anda memberikan humus, gitu ya, sehingga ada bahan organiknya meningkat. Kalau bahan organiknya banyak, nah kira-kira tanaman itu bisa menyerap unsur hara. Nah, kemudian bagaimana dengan teknis penanaman? Nah, teknis penanaman ini berarti kita berbicara jarak, spacing tanaman. Bahwa Bu, kalau nanam pohon dengan pohon mangga itu ukurannya berapa? Kalau nanam semak ukurannya berapa? Tergantung dari desain Anda. Ya, di desain Anda ingin pohonnya jaraknya jauh atau dekat. Gitu ya. Tetapi jauh dekat ini tergantung dari perencanaan Anda dari awal. Ya, apakah Anda memang pengen merasa ingin bahwa taman Anda atau baik taman privat, baik taman publik gitu ya, apa itu semi publik gitu ya. Nah, itu tergantung dari kalian gitu ya sebagai perancang ya, atau perencana gitu ya. Apakah memang Anda ingin merasa teduh di tempat itu, ya bisa jadi dirapatkan. Nah, ketika untuk masalah jarak juga tidak hanya terkait dampaknya ke lingkungan, tetapi dampak secara ekonomi gitu ya. Kalau misalnya semak gitu ya, semak itu cuman ukuran 1 meter gitu ya, 1 meter luasannya. Kita berbicara ini luasan ya, artinya panjang kali lebar. Nah, kira-kira dengan dengan Anda tahu bahwa jarak tanaman semak ini, karena tanaman itu akan tumbuh ya, berarti dia akan melebar kanan kiri ya, round gitu. Nah, kira-kira kalau saya dengan 1 meter persegi, saya beli tanamannya cukup berapa saja. Nah, itu terkait dengan jumlah pembelian, terkait dengan biaya. Nah, itu juga bagaimana kita butuh tahu yang namanya jarak tanaman. Nah, kemudian juga kita harus tahu tadi yang saya sebutkan spesies tanamannya gitu. Kemudian jumlah tanaman setiap spesies. Kemudian peletakan atau komposisi, karena ada pohon, ada semak, kemudian ada ground cover, ada rumput. Nah, ketika ini digabung gitu ya, kira-kira kalau misalnya habis pohon, kemudian ada semak, kemudian ada ground cover dengan luasan yang sama. Kira-kira jaraknya berapa, jumlahnya jadinya berapa. Nah, itu yang biasanya disebut titik tanam. Nah, titik tanam ini makanya digambar, namanya di planting plan. Ya. Di planting plan ini penting di rencana penanaman. Gitu ya. Jadi, titik penanaman itu penting. Dari titik, kita pakai titik itu, anggap saja itu titik dari batangnya gitu ya. Lubang tanamnya. Lubang tanamnya ke lubang tanam satu lagi itu, kalau pohon mudah dihitung, tapi kalau semak, ground cover, biasanya kalau memang dia bergerombol ya, bersama-sama ya, komunal gitu ya, berarti kita hitung luasan. Kadang kita sudah tidak melihat jarak, tapi luasan, gitu ya. Oke, karena kenapa? Itu juga terkait dengan bagaimana kalau berdekatan mereka sambil mengambil nutrisi, sehingga tanaman yang Anda tanam itu tidak subur. Gitu ya, karena kenapa? Tanamannya banyak, unsur haranya sedikit, gitu ya. Oke, kalau begitu Bu, ada pedoman jarak tanam? Ya. Nah, pedoman jarak tanam ini penting untuk seorang arsitektur lanskap mengetahui. Nah, di mana jarak tanam ini tergantung dari desain yang Anda buat. Nah, di sana nanti Anda tata, ya. Tapi yang Ibu katakan tadi tidak selamanya menggunakan jarak. Kalau merasa udah kayaknya saya tahu deh tanaman ini, semak ini nanti dia lebarnya satu semak, tanaman ini dia akan melebar sekian. Jadi mungkin 10 tanaman ini sudah cukup lah. Dia akan tertutup gitu. Misalnya Anda membuat bentukan gitu ya, atau Anda membuat pembatas gitu ya, teh-tehan misalnya kayak seperti depan kampus. Nah, kira-kira ini berapa meternya gitu ya? Berapa meter dinding atau jalan ini saya akan tutup dengan tanaman semak. Kira-kira yang saya butuhkan berapa meter? Nah, Anda tahu saja, berarti kalau Anda pakai jenis tanaman ini berpengaruh.
berpengaruh dengan kerapatan, gitu ya. Kalau Anda mau tutup memang rapat seperti pagar, itu tanamannya, tapi Anda mau buat pagar tapi dari tanaman, kira-kira berapa jaraknya. Nah, itu penting, gitu ya. Kemudian ada beberapa kalau kita memerlukan jarak tanam yang teratur ya, ada beberapa pedoman di dalam kita mengatur jarak. Misalnya kita harus memperhatikan yang namanya tajuknya. Jadi ketika Anda mau membuat rencana titik tanam, jangan hanya melihat dari batangnya atau lubang batangnya, tetapi tajuk. Kalian itu mau tajuknya mau ketemu sama ujung tajuk atau enggak? Jauh, masih ada jarak 1 meter, artinya cahaya masih bisa masuk. Nah, itu tergantung dari Anda. Jadi tanaman diatur bersinggungan. Kalau yang baik itu bersinggungan kalau Anda ingin misalnya tanaman sebagai peneduh, gitu ya. Kalau sebagai peneduh berbeda, peneduh kemudian sebagai pembatas. Kalau wall gini ya pembatas, ya kalau pembatas berarti berdekatan. Tapi kalau dia hanya peneduh ya tidak harus, sama seperti mungkin kalau Anda lihat di alun-alun Kota Malang, ya. Alun-alun Kota Malang ya yang dekat stasiun kereta, Jalan Tugu, ya, di alun-alun Tugu. Nah, itu kan pohon dahannya saling ketemu, padahal batangnya jauh sama jauh. Itu trembesi, ya. Trembesi saman gitu ya. Nah, itu jauh gitu ya. Tetapi dahannya ketemu, berarti penting Anda tahu bentuk tajuknya, seberapa diameternya, gitu ya. Diameternya berapa? 20 meter kah? 10 meter kah? Sehingga kalau Anda tanam, memang kalau dari kecil belum terlihat, belum berfungsi sebagai peneduh, tetapi ketika dia tumbuh optimal, nah itu akan ketemu. Nah, sehingga kalau dari awal Anda rencanakan atau merancang sebagai peneduh, akan tercapai, ya, karena kita tahu bahwa tanaman ini sesuatu bukan yang dinamis, ya, bukan sesuatu yang stabil, tetapi dinamis, berubah sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi bukan kayak bangunan, Anda bangun misalnya 3x3, ya bangunan itu akan 3x3 sampai kapanpun, tetapi kalau tanaman berbeda. Oke? Kemudian untuk ada beberapa contoh ya, untuk jarak tanam untuk penanam massal. Massal itu karena yang berbarengan gitu ya. Pada suatu garis atau poligon, suatu garis seperti ini, garis. Nah, ketika Anda menanam ya secara massal, kira-kira saya butuh jarak berapa, Bu? Kalau pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, dan semak lagi dibagi, semak besar, semak sedang, semak kecil, kemudian ada ground cover yang menjalar, ground cover yang bawah ya, ground cover yang di tanah itu ya, kemudian menganak itu banyak gitu ya, kayak kamu tanam satu, kemudian dia banyak gitu. Kemudian bercabang banyak, nah bercabang banyak kan beda sama anakan ya, kalau anakan kan tumbuh satu, ada satu lagi, tapi kalau bercabang kan satu saja, tapi dia bercabangnya menjalar ke sana, gitu ya. Nah, pohon besar, contohnya Velicium, ya, Velicium itu yang kayak kiara ya, yang biasa di parkiran. Nah, ketika Anda menanam, itu sebaiknya 8-12 meter. Ya Bu, ternyata ada ya? Ada. Makanya Ibu kalau di perencanaan atau desain, apalagi desain, perancangan, planting plan, arsitektur landscape sangat penting. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan ini kemarin kakak kelas kamu yang PKL, karena dia merancang, mendesain sebuah taman olahraga, dia menggunakan beberapa jenis tanaman, saya detailkan bagaimana jarak titik tanam antara pohon dengan semak dengan semak gitu ya, sampai rumput. Itu jaraknya berapa? Ya. Nah, itu sampai ukurannya keluar. Nah, ini harus Anda gunakan pada saat desain. Jadi jangan sembarang gitu ya. Nah, karena ini terkait dengan penanaman dan nanti akan berlanjut ke pemeliharaan. Ya. Kemudian ada pohon sedang seperti Misopos elengi, itu 6-8 meter. Kemudian ada pohon kecil, Cupressus papuana, itu 4-6 meter. Nah, sedangkan semak itu kalau kita lihat antara 2-3 meter. Semak tahu ya, nanti untuk pohon, semak, dan sampai di ground cover akan dibahas setelah UTS, jenis-jenisnya. Nah, sekarang lebih ke
terkait umum gitu ya, bagaimana tanaman itu, ciri-ciri tanaman, kemudian pola hidupnya, kemudian bagaimana budidayanya, kemudian bagaimana pemeliharaannya, itu sampai UTS. Nah, semak itu ukurannya berapa? Ya, makanya berarti Bu, saya perlu menghafal. Yes, Anda perlu menghafal. Namanya tanaman, perlu dihafal jenisnya, bagaimana budidaya, bagaimana pertumbuhannya, itu harus Anda tahu. Secara teknisnya jaraknya berapa, ya kan? Nah, ini masih jarak ya. Kemudian untuk semak sekitar paling panjang itu 0,5 meter gitu ya. Berarti 50 cm ya jarak. Itu semak. Kemudian untuk ground cover yaitu sekitar di bawah dari 50 cm gitu ya. Itu untuk ground cover. Ternyata berbeda ya gitu ya. Untuk pohon, semak dan ground cover, dan dilihat pohon lagi jenisnya macam-macam. Ada yang pohon dahannya sampai atau tajuknya lebar, ada yang tidak. Nah, itu berarti perlu tahu karakteristik dari tajuk setiap jenis tanaman. Oke, ingat ya, kalau untuk pohon itu berarti paling kecil itu, kalau pohon kecil tuh 4 sampai 6 meter. Jadi kalau misalnya kayak trembesi yang di alun-alun gitu ya, tugu itu bisa lebih dari 12 meter. Standarnya 10 meter antara pohon dengan pohon lagi. Karena ini kan mau ditanam massal itu berjejer gini, ya. Nah, berarti jaraknya 12 karena kita ingat ada tajuknya saling ketemu yang tadi Ibu gambarkan seperti ini tadi. Makanya penting ini, coba Anda lihat yang saya bulatin ini ya. Ini contoh bagaimana tajuk ketemu tajuk ketika berpengaruh pada jarak tanam. Oke, kemudian itu adalah jarak tanam. Nah, kalau rumput bagaimana, Bu? Ya, rumput itu tergantung. Rumput itu apakah Anda menggunakan dari stolonnya, ya, atau nanti Anda menggunakan sudah petakan. Coba Anda kalau perhatikan di toko bunga, ya, ada beberapa rumput yang sudah dibeli secara meteran. Ya, karena dia sudah jadi, tinggal Anda benamkan di tanah. Tapi bagaimana Bu kalau dia stolon satu-satu gini? Kalau untuk tanaman misalnya rumput untuk rumput gajahan yang Axonopus. Kalau ini kan tanaman kayak rumput Jepang ya, Hydroeundacylon dan Sosia matrela. Ini rumput Jepang tetapi satunya lebih rapat, kecil-kecil, satunya lebih kasar gitu ya. Nah, ini berbeda. Nanti di sana Anda harus melihat intensitasnya gitu ya. Tergantung waktu. Misalnya kalau Anda mau pengen cepat taman Anda tertutup tanahnya, ya beli aja yang langsung meteran yang jadi. Langsung jadi tuh, ya. Dan kemudian langsung Anda siram. Tapi sebelum tanaman itu ditanam, ya sebaiknya seperti rumput itu dipupuk, tanahnya digemburin dulu sehingga akarnya itu cepat untuk masuk di dalam tanah dan mengambil nutrisari sehingga dia dapat tumbuh dengan baik, gitu ya. Ibu pernah menanam, dulu Ibu itu kalau PKL, Ibu PKL itu di Jakarta, ya, 3 bulan. PKL itu Ibu tidak mengambil desain, Ibu tidak mengambil perencanaan juga, atau desain lah ya, desain. Ibu mengambil teknis penanaman. Kenapa? Bagi Ibu dulu itu ya, saya berpikir bahwa di kuliah itu hanya teori. Ketika saya di lapang, saya harus tahu tanaman ketika dibawa, misalnya dibawa, maksudnya didatangkan, itu banyak syarat yang dilakukan, prosedur yang dilakukan untuk ditanam. Apalagi ketika Anda menanam ini di taman yang besar atau di perumahan. Ya, bayangkan kalau pohon seperti pohon apa sih namanya itu? Palem yang besar, kemudian pohon ini ya, yang buat apa sih? Tanaman yang biasanya banyak dibuat minyak itu loh di Kalimantan. Kalau di Brawijaya, di Brawijaya depan masuk itu kan tanamannya sangat besar ya. Nah, itu gimana caranya? Dan itu kan bukan di sini, pasti diambil dari tempat jauh, apakah di Kalimantan gitu ya. Pembawaannya dari sana ke sini itu gimana prosedurnya? Itu ada sampai akhirnya Anda menanam. Anda menanam itu pun ada caranya. Sampai tanaman itu bisa hidup dengan baik. Itu ada namanya garansinya. Untuk pohon biasanya garansinya 6 bulan. Ya. Kalau untuk semak dan lain itu cukup 1 bulan, rumput 1 bulan, kemudian semak mungkin 3 bulan.
Jadi sebagai misalnya ibu yang sebagai kontraktor, karena biasanya kontraktor itu yang pelaksana penanaman, misalnya ibu itu harus menjamin tanaman itu hidup. Kalau enggak, ibu harus ganti. Ya, bukan yang punya taman atau punya rumah yang ganti, ya kita yang ganti. Makanya ada proses penanaman itu sangat penting. Gitu ya. Kemudian pas didatangkan itu harus diukur apakah tanaman ini sudah supervisor itu biasanya yang misalnya perumahan lah, kita ambil contoh perumahan. Misalnya ibu supervisor, datanglah si siapa? Alexandri bawa tanaman, misalnya tanaman sawit, maaf tadi tanaman yang besar itu sawit gitu yang biasa digunakan di perumahan di welcome area gitu kan. Sawit dibawa. Harganya sawit tuh mahal loh sampai di sini tuh. Ya. Satu kalau di sini tuh di bawah itu bisa-bisa harganya itu jutaan. Satu sampai dia hidup. Jadi ketika sawit itu dibawa, tapi kalau sawit dibawa di perkotaan itu di taman hanya sebagai hiasan, ya, hiasan dan peneduh, bukan untuk diambil hasilnya. Nah, kemudian pada saat dibawa itu dia membutuhkan adaptasi. Ya, selain saya harus mengukur spesifikasi namanya. Kalau sebagai supervisor, ibu harus ukur dulu sebelum ditanam. Karena kalau udah ditanam terus tidak sesuai dengan ukuran kan berarti pekerjaannya 2 kali. Anda menanamkan saja pohon sebesar itu butuh tenaga, ya, butuh waktu, sehingga ada perhitungannya, ya. Kemudian saya ukur, oke, yang saya pesan sepanjang, misalnya Alexandri bawa ke ibu, di bawah, saya ukur 25 meter, oke 25 meter, diameter batangnya berapa yang saya butuhkan kemarin saya pesan, dengan harga sekian. Nah itu harus dilakukan pengukuran dulu. Ini tanaman, bongkolnya itu, akarnya harus dibungkus. Jangan ditelanjangin gitu aja, bayangkan kalau lewat kapal, udah kering dia, ya, udah kering pas ditanam, mati gitu. Bayangkan harganya bisa 5 jutaan, kalau bawa ke Arab Saudi, teman saya itu yang bawa sawit, ya, kenalan saya, dia memang kontraktor untuk penanam tanaman dan menjual tanaman, itu harganya 25 juta zaman 2015. 25 juta satu batang, sampai ditanam. Bayangin kaya ya, padahal di Kalimantan dia beli cuma berapa, tapi memang biaya pengirimannya yang mahal. Dan pemeliharaannya juga mahal. Nah, kemudian ketika ukurannya sudah selesai, baru boleh ditanam. Supervisor mengatakan, oke, dia ngomong sama anak buahnya gitu yang melakukan penanaman, boleh ditanam. Tapi sebelum ditanam pun, lubang tanam pun harus dilihat. Di lubang tanam itu kita mengkondisikan bahwa tanaman itu akan cepat hidup, berarti harus ada pupuk di dalamnya, tanahnya harus gembur. Gitu ya. Kalau mungkin rumput nggak semahal kayak pohon itu sangat mahal. Apalagi karena menggunakannya banyak, ya, secara berkelompok. Oke, selanjutnya ya, jarak tanam dalam penanaman, ini ada beberapa jenis jarak tanam gitu ya. Ini ada 25% dan dipas rata mengikuti pola secara vertikal atau bidang horizontal atau bentuk topiari. Nah ini beda lagi ya, ada head, ada screen, ada dia berfungsi border, pagar, topiari. Nah dengan berbagai jenis penggunaannya ini fungsinya dalam taman, maka jarak pun berbeda, ya, bervariasi. Nah, ini Ibu kasih contoh ada beberapa, ya, ada beberapa cara penanaman ya, macam-macam, ya, dengan jarak yang ini dia berdekatan, ada yang agak berjauhan, ya. Ketika cara penanamnya bujur sangkar, itu dia bersentuhan, berdekatan, gitu ya, dengan di sini pohon atau perdu, tajuk bersinggungan. A sama dengan B, yang A ini kan dia ininya diameter tajuk ini yang tengah, ya, coba perhatikan ini diameter tajuk. Nah ketika diameter tajuknya ini bertemu, jadi sebenarnya dia jadi satu gitu ukurannya, gitu ya, A sama dengan B. Nah kemudian cara penanam persegi panjang, memanjang, seret, gitu ya, ini A dan B, ini A dan B. Nah ini disesuaikan dengan rencana. Kemudian yang B-nya ini, ya, tajuk pohon atau perdu, ya, bersinggungan juga, tetapi ada jarak di A ini, ya. Kalau ini kan dia bersinggungan, kalau ini yang secara vertikalnya dia ini ya, ada jarak, gitu ya. Sorry bukan vertikal, horizontalnya dia ada jarak dari sini, ya. Kemudian ada cara penanaman segitiga atau silang. Nah, ada juga seperti ini.
Jadi jaraknya di titik hitam ini ya, ada A, ada B, ini kan 3 bersinggungan, ya, bersinggungan ya, di mana kita juga harus melihat diameternya. Ini diameter itu ini, setengah diameter, ya. Nah, ini adalah beberapa dari pola penanaman. Ada yang bujur sangkar, kemudian ada yang persegi panjang, kemudian ada yang segitiga. Anda mau pakai yang mana? Tergantung dari rencana atau planting plan Anda. Untuk pengennya tanaman itu seperti apa nanti setelah dia tumbuh. Ya. Kemudian, nah, material dalam tanaman. Nah, dalam buat rencana penanaman harus dapat dijamin material yang dipilih atau yang tersedia di nursery, ya, sesuai dengan apa yang inginkan. Dilihat dari segi tinggi, kemudian diameternya, kan Anda kalau mau nanam kan, mau beli kan, misalnya di nursery punya orang, ya Anda harus harus melihat orang itu biasanya kalau pohon mangga sukanya tingginya berapa, kemudian diameter batangnya seperti apa, bentuknya, tajuknya seperti apa, warnanya, dan sebagainya. Nah, kemudian ini perlu secara teknis ya, dibiasakan ya untuk ditulis oleh perencana atau perancang, gitu ya, bentuknya apakah bulat atau apa, oval, gitu ya, apa segitiga. Nah, kemudian warnanya apa, apakah nanti dia berbunga, apakah daunnya berubah warna. Nah, itu seorang perancang atau perencana harus sudah tahu. Nah, kemudian ukuran tanaman, Bu, yang tadi Ibu sampaikan bahwa tanaman ketika Anda beli pohonnya besar, gitu ya, tentu saja akarnya kan sudah ada, tapi akarnya kan pasti dipotong, ya, tidak mungkin panjang-panjang sampai berapa puluh meter Anda bawa akarnya, ya. Kalau pohon berarti diambil sebongkahan, gitu ya, digali. Kalau misalnya pohon itu tergantung, kalau pohonnya sudah besar yang jadi, misalnya pohon mangga di sini Anda pindah di kos Anda, ini kan pohonnya sudah besar, tapi kan memang tidak masalah, namanya juga mau dipindah, mau ditanam, gitu kan. Bukan yang di polybag. Polybag kan berarti ukurannya kecil. Nah, tanaman yang digunakan dapat berupa tanaman dalam kantong atau bola akar, ya, yang telah dikemas dengan pembungkus. Bu, kenapa sih tanaman itu bola akarnya harus dibungkus gitu ya? Itu kan dia agar suhunya tetap sama gitu, keadaannya masih tetap sama, tanah-tanah yang terikut itu masih sama jenisnya yang dari awal dia dibawa, sehingga ketika dia dipindah di tempat lokasi yang berbeda, harapannya dia itu tidak langsung stres, gitu ya, tidak stres karena dia masih merasa bahwa lingkungan saya itu masih sama gitu, karena tanah tadi unsur hara yang terikut masih ada sebelum dia beradaptasi di tempat yang baru. Nah, kemudian tanaman cabutan, tanaman yang diperbesar langsung pada tanah, kemudian dibongkar apabila ada yang pesan. Kemudian ukuran bola akarnya ada yang tinggi, ditentukan oleh tinggi ya, dan diameter batang tanaman. Jadi, Bu, kalau misalnya sawit itu berapa? Itu bisa besar, gitu ya. Bola akarnya itu ya. Nah, kita lihat ada standar ukuran bola akar. Oh, berarti ada standarnya, ada ya. Tanaman tajuk kolumnar nih ya. Tinggi tanaman ya. Sorry, ini agak geser ya, kalau di slide itu dia lari ya. Nah, tinggi tanaman ya. Kemudian diameter bola akar. Kalau tinggi tanaman 40 sampai 60 ya, berarti tinggi tanaman. Pohon kelapa, pohon mangga itu kan berbeda. Kemudian kayak yang di depan ketapang di parkiran. Nah, itu tinggi tanaman berpengaruh pada diameter bola akar. Kita pakai sentimeter. Contohnya di sini ada yang kalau 40 sampai 60 berarti dia bola akarnya itu 25 cm. Berarti tingginya gini, kira-kira bola akarnya yang harus kita pertahankan itu sebesar 25 cm. Berarti kalau kita lihat di sini ya, Anda lihat tinggi tanaman semakin dia tinggi ya, maka diameter bola akarnya harus semakin besar, gitu ya. Kenapa? Karena akar, kalau kita berbicara dibongkar itu kan akarnya ya. Akarnya itu kan panjang, Bu, akar itu panjangnya berapa? Tergantung dari dikotil atau monokotil, ya. Tapi pada umumnya akar itu panjangnya sebesar tajuknya, selebar tajuknya. Kalau tajuknya sampai 20 meter, akarnya itu bisa 20 meter secara horizontal atau vertikal. Horizontal begini ya, merambat gini, ada yang ke dalam. Nah, itu bisa sampai seperti itu. Itu kan tujuan akar itu kan untuk mengambil nutrisari ya, untuk dia bisa hidup, mengambil air, mengambil misalnya
P, zat P, urea dan sebagainya ya, yang ada NPK, yang ada di nutrisi yang dalam tanah, dan yang terutama juga air, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana standar dari ukuran bola akar. Jadi jangan sampai Anda kalau memindahkan sebuah tanaman, terus Anda pangkas semuanya, gitu ya. Ya tanamannya nanti susah hidup. Kenapa? Dia susah beradaptasi karena akarnya, namanya orang akar tuh kayak mulutnya gitu loh, yang ngambil nutrisari. Ketika Anda potong, ya makin susah dia. Tapi kalau semakin dia besar, memang semakin baik. Cuman kan kita melihat dari segi efektivitasnya, ya. Kemudian ini adalah hubungan diameter bola akar dan tinggi bola akar. Coba Anda perhatikan, gitu ya. Ternyata diameter bola akar dalam sentimeter dengan tinggi bola akar, ini yang disebut tingginya, ini diameternya. Coba Anda perhatikan di slide, ya. Ini diameternya kalau kurang dari 50 cm, bola akarnya ini ya, bola akarnya, ya, maka tingginya itu ya sekitar 3/4 dari diameter bola akar. Artinya kalau memang dia 50 cm, maka tingginya harus mencapai 3/4 ukuran dari 50 cm itu. Gitu ya. Kalau kita lihat semakin diameter bolanya gede, maka tinggi bola akarnya juga semakin 3/5 dengan 3/4 besaran mana? Halo? 3/4 dengan 2/3 lebih besar mana? Itu ya. Jadi ini adalah contoh bola akar. Nah, kita lihat ini contoh bola akar yang dibungkus gitu ya. Ini adalah cara bagaimana ketika Anda memindahkan tanaman dan akan ditanam. Dan biasanya itu ada yang dilepas kalau plastik ya. Kalau dia karung gitu ya. Nah itu, tapi kalau yang Bu, lebih cocok yang lebih bagus mana? Kalau menurut Ibu ya, semakin dia mendekati seperti ini sabuk ya, kayak sabuk kelapa gitu ya misalnya, atau karung gitu ya. Nah, ini dia bisa secara udara, dia akan merasa, pohon itu merasa masih seperti tempatnya yang sebelumnya, sebelum dia dipindahkan. Gitu ya. Kalau dia pakai plastik kan dia tidak bisa bernapas gitu ya. Tidak ada sirkulasi juga gitu ya. Nah, dan ini biasanya dilepas. Ini sebenarnya fungsinya juga selain untuk biar tanaman itu merasa pada kondisi yang sama ketika dibawa perjalanan jauh gitu kan, apalagi naik kapal atau bawa pakai mobil gitu ya, tanaman itu akan stres. Makanya ketika dia stres, indikatornya gampang, layu, ya, daun-daun bergugur. Setelah layu, daun-daun berguguran, karena dia stres gitu ya. Jadi bukan hanya manusia yang stres, tanaman juga stres, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika tanaman ini sudah didatangkan, ya, dengan tadi yang Ibu sudah jelaskan ya. Ada pertimbangan penyiapan lahan. Di dalam perencanaan sudah harus mempertimbangkan ya lahannya existing, tanaman existing mana dipertahankan. Kemudian ketebalan tanah atau media yang diperlukan. Kemudian membuat grading tanah. Grading itu nanti bentukan-bentukan tanah, apakah di-cut atau di-fill. Kemudian rencana pemasangan, kemudian ada sistem irigasi, apalagi coba Anda bayangkan kalau itu lapangan golf gitu ya. Lapangan golf seperti misalnya dia menggunakan rumput kayak Jepang gitu ya. Lapangan golf itu rumputnya kalau untuk di lapangan golf itu kan kebanyakannya ada 18 hole ya. Di 18 hole itu ada beberapa jenis tanaman yang digunakan berbeda, dan tanaman itu tanaman rumputnya itu kebanyakan impor. Nah, dan karena ada hubungan antara rumput dengan bola yang Anda dipukul itu ya, yang Anda pukul bolanya itu ya. Kalau Anda lihat, Ibu bukan pemain golf, tapi sering saya lihat gitu ya. Nah, itu bola itu bisa mengelinding baik dengan tidak tergantung dari jenis rumputnya atau karena kepegasan rumput. Kepegasan rumput itu kan bisa turun naik gini ya. Nah, ketika kepegasannya bagus gitu ya, bolanya itu bisa mengelinding sampai di lubang dengan baik. Makanya kalau di lapangan golf itu dari luar sampai di dalam, semakin yang di dalam dekat lubangnya, rumputnya itu selalu setiap hari itu dipotongin, dipangkas.
gitu ya. Karena untuk biar bola itu bisa menggelinding dengan baik. Kemudian, bentar sedikit ya. Kemudian ada selain itu drainase juga penting ya, kemiringan. Dengan adanya kemiringan maka ketika hujan air itu tidak tergenang. Kemudian adanya topsoil atau bahan organik itu penting. Kalau tanahnya kurang subur maka kita perlu menambah unsur-unsur hara berupa bahan organik. Kemudian perlu perbaikan pH, kemudian kesuburan tanah. Nah, di dalam misalnya Bu kalau ketemu dengan drainase jelek, drainasenya jelek bagaimana Bu? Misalnya tanah Anda itu tanah liat itu pada musim hujan dia tanah liat yang biasa di sawah itu ya. Pada musim hujan dia tergenang, pada musim panas dia pecah-pecah. Itu ciri dari tanah liat. Nah, makanya ketika untuk bertemu drainase jelek itu kita membuat lubang tanam yang lebih dalam sampai 90 cm agar masih bisa menembus lapisan kedap air. Artinya dia bisa mengambil air itu bisa masuk ke dalam gitu ya, dan akar tanaman masih bisa mengambilnya. Kemudian digunakan drainase internal, kemudian ada pemasangan jaringan pipa ya di bawah zona akar ya. Ini ada akarnya, ada jaringan pipa. Kemudian ada pembuatan bedengan tanaman ya. Ini juga penting. Kalau Anda lihat misalnya tanaman-tanaman itu di depan dulu, yang depan kampus yang ada anak agrotek mungkin ya yang menanam. Bedengan itu fungsinya apa sih Bu? Gitu ya. Itu kan salah satunya untuk drainase. Gitu ya. Karena kalau kita berbicara ketika drainasenya jelek, ketika air datang misalnya nutrisi atau pupuk yang Anda kasih itu dia akan tercuci gitu ya, terbawa. Kemudian ketebalan minimum media penanaman. Kalau pohon berakar dalam 150 cm, pohon berakar dangkal atau serabut 90 cm, semak 60 cm, ground cover 30 cm, rumput 20 meter. Ini adalah ketebalan minimum media penanaman. Jadi kalau kita melihat semakin dia pohon berakar dalam gitu ya, maka media penanaman itu sampai 150 cm, semakin dalam. Kalau rumput kan kecil, pendek gitu ya, akarnya ya udah 20 cm sudah cukup. Nah, di dalam pertimbangan penanaman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah luas lubang tanam. Berapa Bu luas lubang tanam? Ya, tergantung dari jenis tanaman. Kalau pohon ya, pohon itu biasanya 100 cm luasan ya. Kita berbicara luas berarti ada panjang kali lebar, ada tinggi. Kalau pohon itu standarnya itu 1 kali 1 cm, 100 cm atau 1 meter kali 1 meter, tingginya 1 meter. Itu untuk pohon, untuk kalian menanam. Bayangkan, membuat lubang tanam itu butuh waktu. Karena waktu magang PKL itu, melihat orang menanam untuk tanaman pohon sawit itu ya, sampai lebarnya 1 gitu ya. Bayangin kalau sawitnya ada 100, itu butuh waktu tenaga untuk membuat lubang tanam. Jadi biasanya lubang tanam sudah dibuat, lubang tanamnya dibiarkan begitu saja, kemudian di dalamnya diberikan beberapa unsur hara dicampur dengan tanah ya agar medianya baik buat si tanaman tadi. Kemudian untuk semak sekitar 50 ya, panjang kali lebarnya 50 cm ya atau setengah meter dikali ketinggiannya 1 meter. Gitu ya. Tinggi itu penting tadi Ibu sudah jelaskan ya yang tadi sebelumnya. Kemudian rumput disesuaikan dengan permukaan tanah saja. Nah, dalam lubang biasanya 15 cm lebih dalam daripada tinggi akar, gitu ya. Kemudian penyangga pohon, ketika tanaman Anda sudah tanam, maka penting untuk Anda membuat penyangga, namanya steger, ya. Biasanya kalau 2 kurang abdul ya, biasanya 3. Coba kalau Anda pergi ke perumahan-perumahan ya, kemudian ada yang membuat menanam pohon, biasanya yang dipakai steger itu pohon besar atau sedang. Atau di taman yang baru ditanami. Itu untuk penyangganya namanya steger. Nah, kemudian juga ada mulsa ya. Mulsa digunakan untuk jerami, kemudian penggunaan pupuk organik ya. Untuk pupuk organik, untuk bahan organiknya itu bisanya 3:1 ya, 3:1 antara tanah dengan bahan organiknya. Kemudian
Materi penyangganya itu steger, yaitu bisa bambu. Bu, dari mana bentuknya? Kalau untuk steger bisa bambu, bisa kayu, bisa balok gitu ya. Kalau yang murah itu bambu gitu ya. Tapi bambu itu kadang kurang kuat gitu ya. Biasanya sih balok atau kayu dolken gitu ya. Nah, dia tanamnya yang tadi bukan ada yang kalau yang subur misalnya topsoilnya banding dengan pupuk kandang 1:1. Tergantung kalau pupuk, Bu, saya gunakan pupuk apa? Tergantung tanaman ini Anda pengen berbuah atau berdaun indah. Ya, kalau Anda inginkan dia berbuah, misalnya paling contoh terlihat itu misalnya sayur-sayuran. Kalau sayuran itu Anda ingin menghasilkan buahnya seperti jagung juga ya. Jagung Anda pengennya tongkolnya yang gede gitu ya, bukan batang dan daunnya. Nah, itu ada jenis pupuknya dan ada perbandingannya, gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Nah, kemudian ini ada contoh tadi steger yang ibu jelaskan tadi ya. Jadi stegernya macam-macam, ada yang dari kayu biasa. Biasanya memang segitiga gitu ya. Itu lebih kenapa? Karena tanaman ini ketika dia baru ditanam, dia tidak kuat, perakarannya kan belum mengikat tanah yang ada di dalam. Sehingga ketika datang angin kencang itu bisa rubuh gitu ya, sehingga perlu yang namanya steger. Tuh. Kemudian di dalam pertimbangan pemeliharaan juga banyak yang harus diperhatikan gitu ya. Di dalam pemeliharaan nanti kalau di pemilihan jenis tanaman ini pemeliharaannya tingkatnya tinggi, sedang apa rendah. Yang istilahnya biasanya high maintenance, kemudian medium maintenance atau low maintenance. Nah, ini dibutuhkan dari awal sebelum sesudah Anda menanam. Sudah ada perencanaan pemeliharaannya. Ya, apakah dalam pemeliharaan itu nanti membutuhkan air yang banyak, membutuhkan pemangkasan yang sering, kemudian membutuhkan pemupukan agar dia tanaman itu dapat hidup dengan baik, kemudian jenis alat apa yang digunakan, ya, dalam Anda nanti menanam. Nah, kemudian ini penting. Kenapa? Nanti tujuannya setelah Anda tanam, muncul yang namanya pemeliharaan tanaman atau pengelolaan tanaman, gitu ya. Nah, ketika Anda sudah masuk dalam pemeliharaan taman atau tanaman, ya semuanya harus sudah direncanakan. Direncanakannya dari pemilihan jenis tanaman, gitu ya, sampai untuk ditanam. Mungkin dari Ibu sekian, gitu ya. Karena mungkin Anda akan kuliah lagi, ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, dengan demikian perkuliahan kita berakhir. Semoga materi hari ini berguna untuk Anda ya, dan ini Anda bisa pakai di perancangan Anda nanti, gitu ya. Tadi, Bu Deborah sudah menjelaskan jarak tanam. Bu Deborah sudah menjelaskan kira-kira lubang tanam itu seperti apa, kemudian jaraknya seperti apa. Nah, itu harus sudah digunakan ya ketika nanti Anda mendesain, gitu ya. Jadi dari awal itu jangan cuman merencanakan semua indah gitu, terlihatnya indah tanpa atasnya. Tetapi pada saat penanaman, tanaman itu mati semua. Nah, sama dengan bohong dari tidak ada gunanya dari hasil desain Anda. Makanya arsitektur landscape tidak hanya memikirkan seperti hard material yang tidak hidup gitu ya, tapi sedangkan yang Anda desain itu sesuatu yang hidup, yang akan berubah, bisa mati, bisa enggak. Sehingga bagaimana kita meminimaliskan tanaman ini bisa hidup dengan baik, karena kalau dia mati berarti butuh biaya, Anda harus menggantinya, gitu ya. Jadi sangat penting di mana aspek budidaya di dalam landscape atau taman itu diperhatikan. Ya, dengan demikian penyampaian dari Ibu, tugas akan nyusul. Ya, masih nyambung dengan minggu yang lalu gitu ya. Karena hari Sabtu libur ya. Hari Sabtu libur, jadi tugasnya akan segera muncul di Google Classroom ya. Kemudian nanti Ibu akan sampaikan di grup WhatsApp ya. Dan yang belum absen tadi, yang masih sudah Ibu masukin tadi tapi belum absen, langsung kirim di grup WhatsApp ya, biar Ibu mengabsen ulang yang ini. Oke. Dengan demikian terima kasih sudah
mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu, makasih. Makasih Ipe.